badan gua kesemutan semua, baal gitu. Jadi kalau lu pegang-pegang itu gua nggak berasa gitu, dicubit pun nggak berasa gitu. Badan. Dan itu kondisinya 24 jam. Jadi badan kesemutan, kaku, sakit itu 24 jam nonstop. Gue dengar kan sakit. Sebenarnya sakit apa? Sampai lu sempat bilang sama gue jalan. Jadi gue tuh di akhir 2018 ya, itu gue kena satu penyakit langka sih gitu. Penyakit autoimun ya, kalau orang-orang pasti udah pernah dengar lah autoimun gitu ya. Cuma yang mungkin orang nggak tahu itu autoimun itu sangat banyak sekali jenisnya gitu. Mulai dari umum sampai yang langka gitu. Mungkin kalau orang yang paling sering dengar tuh lupus gitu kan ya. Mungkin orang lebih banyak lah kejadian. Nah, yang gua kena ini namanya Guillain-Barré syndrome, GBS. Jadi kondisi autoimun adalah di mana imun tubuh kita nih yang seharusnya kan memproteksi diri kita kan dari virus ataupun apa gitu. Dia harusnya melindungi kita, dia malah menyerang kita. Jadi imun badan gue ini nyerang badan gue sendiri. Gitu. Nah, untuk kondisi sakit gue ini yang namanya Guillain-Barré syndrome ini, dia menyerangnya itu spesifik. Saraf di seluruh badan lo. Jadi saraf lo? Iya, jadi saraf gue ini diserang gitu loh. Nah, saraf itu tuh kayak kalau kabel tuh, lu tahu kabel ya? Kabel itu kan lapisan luarnya kan ya. Nah, dalamnya itu yang ngalirin listriknya kan gitu kan. Saraf itu tuh kayak gitu. Jadi ada pelindung luarnya sama intinya dalamnya. Namanya itu kalau yang luar itu myelin, kalau yang dalamnya itu akson. Penyakit gue ini menyerang dua-duanya gitu. Jadi ibaratnya inti kabelnya diserang, pelindung kabelnya juga diserang. Jadi dia putus-putus di seluruh badan gue, putus-putus. Nah kalau sarafnya itu putus-putus, ya kan kita tahu lah cara kerja tubuh manusia kan, kita bisa gerak, kita bisa melihat, kita bisa merespons sesuatu. Itu kan sebenarnya dari signal saraf kan, dari otak seluruh bagian tubuh kita untuk melakukan pekerjaan tertentu gitu ya. Karena sarafnya itu rusak, jadi signalnya itu nggak nyampe gitu, atau ketika nyampe pun tidak penuh gitu loh. Jadi ya kayak lu ngomong di telepon putus-putus gimana sih? Kayak kan orang apa lu nggak nangkep bener-bener kan, sama badan kita juga gitu. Misalnya dia suruh bergerak maju karena putus-putus nggak nyampe, jadi dia nggak bisa maju gitu. Nah itu yang gue alamin. Jadi seluruh tubuh itu sarafnya rusak sampai menyebabkan gue lumpuh gitu, gue nggak bisa jalan waktu itu. Kaki gue tuh nggak bisa jalan, jadi gue harus pakai kursi roda dan semua badan gue sakit gitu. Jadi itu pun kejadiannya tuh cepat sekali gitu. Jadi kita nggak ngomong sakit berbulan-bulan gitu, baru parah tuh enggak gitu. Jadi gue dalam satu hari itu, sorenya gue masih ke gereja, pulang gereja tuh udah mulai nggak enak, badan gue pegel, gue udah sakit banget, tidur pun nggak bisa tidur karena ini kedua telapak tangan gue nih dingin banget gitu, udah kayak es batu, bener-bener lupin di es batu deh, di air es gitu deh gitu, dinginnya setengah mati, terus sakit gitu, terus badan juga pegel-pegel semua. Ya udah dari situ makin parah tuh, dalam hitungan 1 bulan itu makin parah terus. Jadi gue badan gue kesemutan semua, baal gitu. Jadi kalau lu pegang-pegang itu gue nggak berasa gitu, dicubit pun nggak berasa gitu badan. Dan itu kondisinya 24 jam. Jadi badan kesemutan, kaku, sakit itu 24 jam nonstop gitu. Nah itu pun ya gue di sini dirawat. Gue dirawat dari November akhir sampai Januari. Itu bolak-balik rumah sakit, itu dokter sini nggak tahu kenapa. Jadi diagnosanya tuh lu kecapean lah, lu stres gitu. Itu doang diagnosanya gitu. Sampai akhirnya di Januari gue makin parah. Sampai titiknya itu di Januari Februari itu gue udah nggak bisa jalan, naik tangga nggak bisa, jalan pun nggak bisa gitu, kaki kesemutan terus, sakit gitu. Kayak, dan itu juga gue singkat sakitnya GBS ya. Nah GBS ini jahatnya adalah dia nyerang di kedua belah tubuh gitu, jadi kiri kanan tuh sama. Jadi waktu itu tuh kesemutan dari bawah naik ke atas sampai ke leher, jadi kaku semua gitu, kayak lu nggak bisa jalan. Nah, ya udah sampai di Februari parah, akhirnya gue terpaksa berobat ke
Singapura ya gitu. Nah, pas di Singapura itu baru ketahuan sakit gue tuh apa. Jadi baru dikasih obat yang benar. Ya dari situ itu di bulan Maret tahun lalu ya. Di bulan Maret tahun lalu gue di Singapura berobat di situ. Dari situ ya perlahan-lahan mulai membaik lah. Dan tapi sampai sekarang pun gue dibilang pulih 100% belum gitu. Jadi saat itu gue ngomong sama lu nih, ini tangan gue nih dua masih kesemutan, terus kaki juga masih kesemutan terus, dan ini sendi-sendi gue sakit nih di tangan gue nih sekarang. Dan ini kita mau 24 jam nonstop gitu, nggak pernah berhenti gitu. Jadi ya sudah harus sedikit berdamai juga dengan sakit gue gitu intinya. Ya mudah-mudahan nanti dia benar-benar pulih ya kan, kita berharap sih gitu. Jadi ya penyakit gue ini penyakit langka lah gitu. Jadi dari kemungkinannya kalau gue baca itu 1 banding 100 ribuan gitu. 1 banding 100 ribu orang kemungkinan. Ya, 1 banding 100 ribu orang ya kemungkinannya. Tapi penyebabnya kenapa benar-benar nggak tahu. Enggak datang aja tiba-tiba gitu. Iya. Kalau gue ngobrol sama dokter 10 ada kali, semua bilang nggak ada yang pernah tahu. Lu anggap aja lu menang lotre, lu dapat lotre udah. Udah kayak Russian roulette gitu ya. Iya udah bener. Gue tanya dokter semua yang ngerawat gue seperti itu jawabannya. Baca literatur manapun juga sama. Nggak ada yang tahu pasti kenapa. Gitu. Jadi it could happen to anyone. Kalau you're lucky enough ya lu dapet gitu. Ibaratnya gitu aja udah. Dan jadi masalahnya adalah penyakit itu sangat jarang gitu. Di Indonesia pun jarang kasusnya. Jadi dokter sini pun sulit gitu. Mendiagnosanya itu sulit gitu. Itu aja sih yang. Tapi sekarang lu jalan udah bisa. Jalan kalau dibilang 100% normal juga enggak dari gue. Kalau jalan tuh masih nggak bisa gitu karena nggak gitu berasa kan gitu. Kayak gue sekarang gampang ini aja nih. Suruh gue lari gitu gue nggak bisa. Lari kenceng gitu kayak dulu nggak bisa. Paling lari kayak lari jogging biasa gitu. Ya gitu. Itu pun juga gue perlu konsentrasi gitu karena ya gimana sih kalau kaki lu kesemutan deh, coba lu jalan gimana? Sakit. Nah, sakit terus lu juga taal gitu, nggak berasa kan? Gitu, ya kayak gitu. Dulu tuh kesemutan tuh benar-benar parah, kayak lu kesemutan yang dialami orang-orang biasa kan parah kan. Nah sekarang makin berkurang sih, tapi tetap masih ada gitu. Terus kadang-kadang suka nyetrum gitu sampai sekarang. Udah kayak pakai raket, tau raket setrum kayak dibutuhin aja. Kan lu bilang nggak ada obatnya kan? Ya. Nggak ada obatnya. Jadi kondisinya itu dibilangnya kalau autoimun itu kan tidak bisa sembuh gitu ya. Tapi kalau dalam kasus gue ini ibaratnya gue itu dikasih obat itu supaya imun tubuh gue tuh jadi normal gitu loh. Jadi nggak nyerang badan gue lagi, at least nggak nyerang lagi. Nah, cuma sekarang yang dalam kondisi gue ini adalah ini residualnya gitu. Efek setelah dia nyerang itu yaitu saraf gue kan putus-putus kan seluruh badan kan. Ya ini kan badan gue lagi meregenerasi sarafnya sih. Nah cuma regenerasi saraf itu lama sekali satu. Kedua, kalau dari research yang ada belum tentu bisa pulih 100% intinya gitu. Jadi pasti ada side effect-nya gitu. Itu yang paling bahayanya, yang paling sedihnya sih di situ. Jadi kalau kebetulan gue juga ikut jadi karena sakit ini jadi gue ikut grup-grup internasional lah gitu ya untuk penyakit ini gitu. Ya sangat bervariasi gitu. Ada yang udah sampai puluhan tahun pun juga masih nggak bisa jalan gitu, ada juga gitu. Jadi gue ini termasuk kasus yang cukup beruntung gitu. Dalam waktu 1 tahun bisa pulih, bisa beraktivitas lumayan normal. Ya itu udah bersyukur harusnya gitu loh. Gitu. Pertama kali ngerasain itu apa yang lu rasain? Udah kayak orang mau mati beneran, serius, semua badan sakit, nggak bisa tidur gitu. Jadi gue waktu awal sakit itu tuh seminggu pertama tuh nggak tidur karena sakit semua badannya, benar-benar sakit gitu. Ya sakit badan pasti sakit. Cuma yang gue pengen lebih tahu adalah bayangin ini gimana kayak what do you feel gitu ketika merasa gue ada penyakit kayak begini, dan akhirnya lu kan sempat berobat ke Singapura dan akhirnya lu tahu gue kena penyakit ini gitu. Pasti yang manusia normal akan bertanya why me? Ya itu pertanyaan yang bertanya gitu loh. Waktu dulu tuh waktu sakit parah tuh ya gue
ya gue kan kebetulan ya lu tau gue kan orang Katolik gitu kan. Jadi gue kalau berdoa ya why me gitu. Kenapa gue gitu. Ya kan kenapa kok bisa terjadi ini gitu. Gue salah apa gitu ya kan. Nah, itu aja gitu yang jadi pertanyaan gue gitu. Karena yang paling frustasinya adalah lu sakit, lu tidak tahu lu sakit apa. Waktu di bulan-bulan awal gue itu ya, jadi di 3 bulan 4 bulan pertama itu, lu sakit, lu cuma tahu kondisi lu makin parah, tapi lu nggak tahu apa yang lu alami. Lu nggak tahu lu sakit apa, lu nggak tahu. Jadi lu nggak tahu apa yang lu what you're fighting gitu kan. Who's you're fighting itu. Kalau kita tahu penyakit kita apa kan, lu paling nggak tahu gitu kan, cara ngobatin ini gimana, cara ngatasinnya. Nah ini 4 bulan itu gue tidak tahu gitu, bertanya-tanya doang apa nih gitu. Jadi itu bikin frustasi banget sih gitu. Itu bikin frustasi banget gitu. Ya kalau berdoa pun juga ya kenapa Tuhan, kenapa gue, emang gue salah apa nih, kayaknya gue jadi manusia dibilang suci sih enggak, tapi dibilang jahat juga enggak sih gitu. Kenapa gitu maksudnya, lebih karena di situ sih gitu. Frustasi ya kan, terus juga badan makin lemah gitu, makin nggak bisa bergerak gitu kan, harus kemana-mana pakai kursi roda, gue jalan nggak bisa, dituntun segala macam. Jadi ya udah prepare for the worst sih gitu, udah prepare-nya kayaknya bisa meninggal nih gitu, ya, bisa gone gitu, udah sampai ke arah situ sih. Lu gimana? Kenapa? Nah, ini penyakit ini. Ya pas tahu penyakitnya apa, sedikit banyak lega lah, paling nggak kita tahu apa ini yang kita lawan gitu kan. Terus kita tanya ke dokter gitu, jadi harus gimana gitu, ada obatnya nggak, ada penanganannya nggak, ya kebetulan ada, ya udah kita ambil penanganannya lah. Ya, terus kita juga tanya kan, outlooknya seperti apa nih, kita apakah gua dalam kondisi ini akan terus menerus seperti ini atau gimana gitu. Ya dokter bebarin lah gitu, kemungkinannya ini gitu seperti itu. Bisa pulih tapi mungkin nggak pulih 100%, tapi ada juga yang lama banget, dia ceritain semua. Jadi ya kita harus ya prepare aja sih. Ya untungnya gue ya untuk semua orang sakit sih ya, maksudnya support system itu penting sih. Kebetulan ada keluarga gue juga kuat banget lah ya, maksudnya istri gue juga baik sekali ngurusin gue gitu. Itu yang menjadi sumber kekuatan gitu. Dan juga teman-teman, bahkan dari teman-teman pun juga mensupport banget gitu loh. Jadi gue bersyukur sih gitu, walaupun di sakit begini gitu ya, ada hal-hal positif lah gitu yang terjadi gitu. Jadi gue jadi tahu gitu ternyata orang-orang itu sangat baik gitu loh. Orang-orang di sekitar sekeliling gue itu sangat perhatian gue, dan memang mereka tulus gitu loh. Mereka care sama gue gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata banyak loh orang-orang yang care sama kita gitu. Terus mungkin juga kadang ada seseorang yang mungkin lu nggak nyangka gitu loh ya kan. Mungkin ketika gue lagi keadaan sehat-sehat, gue menganggap dia biasa aja gitu. Tapi ternyata ketika gue lagi dalam posisi down sekali, dia jadi orang yang perhatian banget dan tulus gitu. Jadi lu kaget gitu kan. Jadi oh ternyata selama ini gue sombong ya gitu, ngerti nggak? Selama ini gue tidak memperlakukan orang dengan baik ya gitu. Jadi semuanya jadi bahan refleksi diri juga gitu. Jadi ya itu istri gue juga bilang sih, jadi ya lu sedikit banyak sih berubah jadi orang yang lebih baik gitu, lebih sabar, lebih down to earth, seperti ya gitulah contohnya. Dan hubungan kita juga dengan orang tertentu jadi baik gitu. Misalkan ya setelah gue sakit ini, hubungan gue sama adik gue pun jadi lebih baik jauh. Jadi itu nilai positifnya lah gitu lah ya. Nah, semuanya buruk lah. Jadi ya itu sumber kekuatan gue di situ sebenarnya. Orang-orang di sekeliling gue, keluarga inti gue pertama, terus kedua teman-teman sekeliling pun juga selalu memberi semangat, doain kita ya. Itulah. Anak-anak melihat papanya tiba-tiba ya sedih lah. Iya sedih lah. Ya, udah pagi itu umur berapa sih, lupa gue? SMP 2. Mereka udah ngerti lah, sedih lah mereka. Maksudnya dulu gua aktif gitu kan, maksudnya gesit gitu, terus bisa gendong dia dengan gampang segala macam.
Ya ini jadi kebalikan gitu. Waktu gue sakit-sakit parah, bukan gue yang menjaga mereka yang menjaga gue gitu. Nah itu juga pelajaran berharga gitu kan. Maksudnya anak-anak kita yang jagain kita, yang lindungin kita gitu. Seperti itu. Gitu. Ya sih cuma berharap ini jadi sesi sharing juga lah ya. Jadi gue berharap sih mudah-mudahan buat yang nonton ataupun lu Dri, kalau ada temen yang mungkin mengalami ciri-ciri yang sama kayak gue, dia mulai badannya lumpuh lah, atau biasanya mulai dari kaki gitu, kesemutan, terus mulai lumpuh, mulai ke atas, ya itu udah harus mulai pikirin juga ada mungkin sakit kayak gue gitu. Karena sakit kayak gue ini sangat-sangat penting sekali untuk di-treat dari awal gitu. Dan gue ini udah telat gitu. 4 bulan baru dikasih obat yang tepat tuh udah telat sebenarnya. Banyak orang bilang udah telat. Karena bisa apa? Karena gue gak pernah dengar penyakit seperti ini gitu loh. Gak pernah ada pengalaman. Jadi sih gue sempet berapa lama gak kontak-kontakan sama lu kan. Pas gue kontak lu, bilang gue lagi sakit. Nah iya. Cerita kayak begitu ya. To be honest, gue kaget banget. Sampai lu gak bisa jalan, gue gak bisa ngebayangin begini. Gue ingat sama lu ya, kita dulu kan sering jalan bareng, sering ngobrol bareng ya kan. Gue gak bisa bayangin, lu tiba-tiba lu masih jalan gitu. Lu gak bisa bergerak gitu, tuh bener-bener gak ada di bayangan gue gitu. Iya. That's life lah, makanya kita gak pernah tahu gitu. Ini gue sekarang mah udah mendingan lah, ini gue udah naik 10 kilo lagi. Badan gue sebelum sakit itu 70, pas lagi sakit parah tuh sampai 43. 43? Ya gue turun 27 kilo loh. Jadi udah kurus banget deh, udah kayak tinggal kulit doang gitu. Nah sekarang nih gue udah naik 10 kilo lagi, jadi udah mendingan lah gitu. Tapi gitu, lu kalau makan gitu sebenarnya terima makanan ini masih bisa kan sebenarnya kan? Bisa kan? Nggak perlu yang infus doang gitu. Enggak. Kalau dari dokter sih bilangnya apapun sih boleh sih makan gitu. Cuma ya balik lagi lah, maksudnya kalau ditukar ke komunitas autoimun, ada makanan yang harus lu jaga gitu. Contoh lu nggak boleh banyak makan gluten gitu tuh nggak boleh gitu. Ya itu sih gue kurangin sih gitu. Tapi kalau dari dokter saraf sih bilangnya ya apapun nggak ada pantangan ya, gitu. Karena basically penyakit gue ini memang nggak ada yang tahu juga penyebabnya apa gitu. It's just happen. Dan semuanya berasal dari tubuh sendiri gitu. Nah, triggernya apa nggak ada yang pernah tahu. Ada yang bilang bakteri, ada yang bilang apa, tapi tidak ada satu research yang benar-benar 100% otentik, valid, bilang ini karena ini nggak ada. Gitu. Ya, susahnya di situ memang. Jadi bisa terjadi sama siapapun tanpa warning, tanpa ada penyebab sebelumnya. Ya misalnya kalau kayak kanker gitu mungkin lu makan kotor atau apa gitu kan, nimbun, jadi ini enggak. Gitu. Ya tapi ya puji Tuhan ya makin baik lah gitu. Gue sih cuma gue juga kalau berdoa juga nggak minta sembuh total langsung gitu ya, paling ada perbaikan gitu. Dari dulu sih gitu aja lah. Gitu. Kalau ditanya ini jadi sesi rada agama juga nih. Maksudnya kalau ditanya marah sama Tuhan, ya marah lah. Pasti ada. Pasti lah, manusiawi banget tuh itu. Manusiawi, ya makanya manusiawi banget. Betul. Pasti ada. Ya kan? Ya. Begitu lah. Karena sometimes gue sering bilang juga, kadang tuh kita merasa hidup kita kayak baik-baik aja gitu kan. Ya kayak tadi lu bilang, kita nggak 100% suci, tapi kita juga kayaknya nggak jahat-jahat amat gitu sama orang. Iya, yes, ya kan? Yes, ya, itu dia intinya, itu dia. Jadi pertanyaan adalah kenapa ini karena yang kedua. Ya. Dan dengan segala kondisi, bertanya-tanya, ini apa sih yang mau dimau gitu sama Tuhan? Ya, sometimes things happen to me. Aku kan sukanya buat Oktober 2018 ya kan. Dan gue sering bilang kayak gini loh. Kadang-kadang Tuhan tuh kalau bercanda memang suka nggak asik. Ya kan, apalagi kalau ya gini, gue tuh biasa kalau misalnya gue jadi lu, gue terima kondisi kayak lu sih, gue pun nggak yakin gue mungkin sekuat lu kali saja. Gue nggak bisa membayangkan gue yang 43 nggak bisa jalan, apalagi
dengan gue yang aktif, gue olahraga nge-gym segala macem gitu, terus tiba-tiba kena kayak gitu, gue sih jujur nggak bisa membayangin sih. Iya, jangan sampai deh. Gue juga kalau berdoa sama Tuhan juga, ya gue selalu sisipin doa gue bilang, udah kayak gini gue aja udah, jangan ada yang lain deh. Gitu. Udah gitu aja. Karena I know how it feels gitu loh. Dan ya gue bisa bilang sih ini penyakit yang jahat lah. Doa, jangan sampai orang yang gue kenal mengalami ini, jangan sampai. Cukup gue aja udah. Tapi berarti kantor lu so far masih dengan iya itu juga maksudnya kayak gue bilang tadi ya. Maksudnya yang membuat gue, lu kalau tadi lu bilang kalau lu mungkin lu nggak kuat kayak gue gitu. Sebenarnya yang membuat gue bisa kuat menjalani itu sebenarnya lebih ke arah support system gue gitu. Dalam artian kayak tadi gue bilang keluarga, ya kan, komunitas, dan juga tempat gue bekerja gitu. Jadi gue cukup untung memang gue bekerja di perusahaan multinasional gitu lah, yang memang dia juga base-nya di UK gitu lah, ya, mereka orang-orangnya fair lah mungkin lah gitu ya. Jadi mereka benar-benar sangat support gitu. Jadi waktu gue sakit pun mereka ya benar-benar support gitu. Dalam artian ya sudah, lu take your time untuk lu heal benar-benar gitu. Lu berobat, find out what is wrong with you intinya gitu. Dan ketika udah ketahuan, gue pemulihan pun mereka nanya ke gue, lu lagi masa pemulihan, lu mau kerja lu seperti apa gitu, berapa persen yang lu akan kerja dari rumah dan lain-lain gitu. Kita bikin schedule intinya gitu, dia ngomong gitu. Jadi gue sangat-sangat grateful gitu bisa bekerja di perusahaan yang seperti ini gitu loh, maksud gue gitu. Jadi they are very very supportive gitu. Jadi selama gue pemulihan, gue kerja dari rumah, as long as pekerjaan gue beres, they don't mind intinya gitu. Bahkan sampai sekarang pun. Ya sekarang kondisi gue ya jauh lebih better gitu. Dan ya itu thanks perusahaan gue supportive sekali gitu. Jadi ya I'm blessed lah, boleh dibilang in a way gitu loh. Ya, jadi ada hal yang disyukurin juga gitu. Di tengah-tengah kemalangan tapi ada kebaikan juga.